Masih tetap bersama Adnan Media Belajar. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kabar baik ya teman-teman ya. Sesi sebelumnya kita sudah membahas latihan 10 dari soal 7 sampai 8. Di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan latihan ulangan pelajaran 4 paket 1 dari soal 1 sampai 5. Matematika Kurikulum 2013. Langsung saja, mari kita simak. Kita masuk pembahasan latihan ulangan pelajaran 4 paket 1. Di mana latihan ulangan pelajaran 4 paket 1 ini kita bagi menjadi 5 sesi. Sesi pertama kita mulai dari huruf A, di mana huruf A kita bagi menjadi 3 sesi dan huruf B kita bagi menjadi 2 sesi. Jadi yang huruf A 3 ditambah 2 menjadi 5 sesi teman-teman ya. Oke. Nah, yang huruf A kita mulai dari sesi pertama dari soal nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu sesi kedua kita lanjutkan mulai soal nomor 6, 7, 8, 9, dan 10. Sesi ketiga kita lanjutkan mulai dari soal nomor 11, 12, 13, 14, dan 15. Lalu yang untuk huruf B kita lanjutkan sesi keempat mulai soal nomor 1 sampai nomor 3. Lalu sesi kelima, nomor 4, dan nomor 5. Oke, kita mulai dari sesi pertama. Perhatikan bangun ruang sebagai berikut. Apabila kita perhatikan bangun ruang ini adalah bangun ruang balok yang posisi berdiri. Nah, yang ditanya adalah rusuk-rusuk sejajar dengan rusuk PS. Jadi tanya teman-teman, rusuk-rusuk yang sejajar dengan rusuk PS. Nah, di sini simbolnya sudah ada PS, QR, KN, LM. Di mana yang ditanya adalah rusuk PS. Oke. Nah, untuk mencari rusuk yang sejajar, garis-garis yang sejajar itu bentuk dan arahnya yang sama, sehingga PS ini nanti kira-kira bentuk dan arah yang sama yang mana. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 2. Banyak titik sudut pada bangun 5 segi 4 adalah, di mana soal nomor 2 nanti di pembahasan kita buat teman-temannya gambar 5 segi 4-nya, sehingga nanti lebih mudah titik sudut 5 segi 4 itu ada berapa. Oke. Nah, untuk mencari titik sudut caranya rusuk tegak atau rusuk mendatar saling terhubung, atau rusuk mendatar ketemu rusuk mendatar saling terhubung itu untuk titik sudut. Oke, itu untuk ciri-ciri mencari titik sudut, pertemuan antara dua rusuk. Oke, kita lanjutkan soal nomor 3. Perhatikan ciri-ciri bangun ruang berikut. Yang I memiliki 6 sisi sama luas. Oke, lalu yang I2 memiliki 12 rusuk sama panjang. Yang I3 memiliki 8 titik sudut. Nah, kira-kira teman-teman, ciri-ciri bangun ruang apa yang memiliki 6 sisi sama luas, lalu memiliki 12 rusuk sama panjang, dan memiliki 8 titik sudut? Nanti kira-kira ciri-ciri bangun ruang apa? Kita lanjutkan soal nomor 4. Banyak rusuk pada prisma tegak segitiga adalah, nah, untuk soal nomor 4 juga nanti kita gambarkan teman-teman ya, bangun ruang prisma tegak segitiga, sehingga nanti kita tahu berapa banyak rusuk pada prisma tegak segitiga. Kita lanjutkan soal nomor 5. Sebuah bangun ruang yang memiliki 1 rusuk lengkung dan 1 titik puncak adalah, nah yang ditanyakan teman-teman, bangun ruang apa yang memiliki 1 rusuk lengkung dan 1 titik puncak. Nah, yang soal nomor 5 juga nanti kita gambarkan dan kita jelaskan di whiteboard kita. Oke. Jadi soal nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 kita jelaskan di whiteboard kita. Kita masuk pembahasan latihan ulangan pelajaran 4 sesi pertama. Huruf A, isilah dengan jawaban yang tepat. Soal nomor 1, perhatikan bangun ruang sebagai berikut. Rusuk-rusuk yang sejajar dengan rusuk PS adalah, jadi yang ditanya teman-teman, rusuk-rusuk yang sejajar dengan rusuk PS. Jadi yang rusuk PS teman-teman ya. Nah, di sini dapat kita perhatikan ini adalah bangun ruang balok. Di mana posisi rusuk PS, simbol PS yang ini teman-teman. Oke, dia sejajar. Nah, yang ditanyakan rusuk-rusuk yang sejajar dengan PS. Nah, untuk mencari yang sejajar rusuk-rusuknya, garis-garis yang sejajar itu bentuk dan arahnya yang sama.
Jadi kira-kira mana bentuk dan arah yang sama? Oke, kita perhatikan teman-teman ya. Nah, kita pindahkan terlebih dahulu. PS sejajar dengan mana teman-teman? Nah, bentuk dan arahnya bentuknya seperti ini. Oke, rusuk mendatar dan arah yang sama. Jadi PS, lalu yang QR ini sama teman-teman ya. Bentuk dan arah yang sama. QR berarti PS sejajar dengan QR. Lalu yang mana lagi teman-teman yang sejajar dengan PS? LM. Oke, jadi sama teman-teman ya. Nah, ini sejajar dan searah. LM. Lalu yang mana lagi teman-teman yang sejajar? KN. Jadi sama teman-teman ya, sejajar semua dan searah. Oke, KN. Nah, sehingga rusuk-rusuk yang sejajar dengan rusuk PS adalah PS sejajar dengan QR, ini teman-teman. Lalu sejajar dengan LM dan sejajar dengan KN. Jadi untuk jawaban nomor 1, PS sejajar dengan QR, sejajar dengan LM dan sejajar dengan KN. Oke, kita lanjutkan soal nomor 2. Banyak titik sudut pada bangun 5 segi 4 adalah, jadi yang ditanya teman-teman, banyak titik sudut pada bangun 5 segi 4. Nah, di sini kita perhatikan teman-teman, ini adalah bangun ruang 5 segi 4. Jadi di sini kita tambahkan bangun ruangnya biar lebih mudah teman-teman ya, karena sudah ada gambarnya. Oke, kita akan cari titik sudut pada 5 segi 4. Kira-kira ada berapa teman-teman? Nah, untuk mencari titik sudut, caranya adalah rusuk yang saling berhubungan. Jadi dua rusuk saling terhubung teman-teman. Contoh, kita buat teman-teman ya. AE ini adalah rusuk tegak, lalu terhubung dengan EC, rusuk tegak juga sama. Jadi ini terhubung, sehingga terjadilah titik E. Oke, jadi ini titik E. Lalu apa lagi teman-teman? EA dengan AB. EA, AB. Nah, ini juga terhubung teman-teman ya. EA dengan AB, ini titik A. Jadi sini A. Lalu tadi ini titik E. Oke, lalu yang mana lagi teman-teman? AB dengan CB. Ini juga terhubung dua rusuk, sehingga ini titik B. Nah, ini titik B. Lalu BC dengan DC. Nah, ini juga terhubung dua rusuk. BC dengan DC sehingga titik C. Ini adalah titik C. Lalu BD atau DC. Oke. BD dengan DC ini titik D, sehingga D. Nah, sehingga banyak titik sudut pada bangun 5 segi 4 itu ada berapa teman? 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga memiliki 5 titik sudut. Oke teman-teman ya. Nah, banyak titik sudut pada bangun 5 segi 4 adalah E titik puncaknya, A titik sudut yang ini, B yang ini, C yang ini, D yang ini, sehingga memiliki 5 titik sudut. Oke, kita lanjutkan soal nomor 3. Perhatikan ciri-ciri bangun ruang sebagai berikut. I1 memiliki 6 sisi sama luas. I2 memiliki 12 rusuk sama panjang. I3 memiliki 8 titik sudut. Bangun ruang yang dimaksud berdasarkan ciri-ciri samping adalah, jadi teman-teman yang ditanya memiliki 6 sisi sama luas, lalu memiliki 12 rusuk sama panjang, dan memiliki 8 titik sudut. Nah, jawabannya adalah kubus. Namun demikian kita jelaskan teman-teman ya. Memiliki 6 sisi sama luas itu maksudnya di mana kubus memiliki 6 sisi. Sisinya AB, EF ini adalah sisi bagian depan. Oke. Lalu HG, DC ini adalah sisi bagian belakang. Lalu FB, GC ini sebelah kanan. Lalu EA, HD sebelah kiri. Lalu HE, GF bagian atas. Dan DA, CB bagian bawah. Sehingga kubus ini memiliki 6 sisi. Bagian depan 1, bagian belakang 2, bagian kanan 3, bagian kiri 4,
bagian atas 5, bagian bawah 6. Itu ciri-ciri kubus. Lalu memiliki 12 rusuk. Nah, rusuk itu teman-teman berbentuk garis. Oke. Nah, kita hitung teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sehingga 4 di atas, 4 berdiri, dan 4 di bawah, sehingga 4 ditambah 4 ditambah 4 totalnya 12 rusuk dan sama panjang teman-teman ya. Sekarang memiliki 8 titik sudut. Nah, titik sudut itu tadi teman-teman terhubungnya 2 rusuk. Contoh EA AB ini adalah titik A, AB BC titik B, BC CD titik D. Seperti itu teman ya, sehingga ada 8. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8. Jadi 4 di atas, 4 di bawah, sehingga bangun ruang yang dimaksud berdasarkan ciri-ciri di samping adalah bangun ruang kubus. Bangun ruang kubus. Oke teman-teman, kita lanjutkan soal nomor 4. Banyak rusuk pada prisma tegak segitiga adalah, nah di sini teman-teman sudah kita gambarkan ya, bangun ruang prisma tegak segitiga, jadi lebih mudah teman-teman. Sekarang kita cari berapakah banyak rusuk pada prisma tegak segitiga. Oke, kita hitung teman-teman. Sebelum kita jawab, kita jelaskan terlebih dahulu di mana rusuk itu adalah berbentuk garis teman-teman ya. Ini adalah rusuk. Oke. Nah, ini adalah rusuk tegak, rusuk tegak, rusuk tegak, rusuk mendatar, rusuk mendatar, rusuk mendatar. Oke? Sehingga kita hitung teman-teman ya. Untuk rusuk prisma tegak segitiga, kita mulai dari AB. Ini adalah rusuk mendatar AB, sehingga kita catat AB. Lalu BC, ini juga rusuk teman-teman ya. BC. Lalu CA, ini juga rusuk CA. Lalu AD, ini ada rusuk tegaknya AD. Lalu BE, ini juga rusuk tegak BE. Lalu CT, ini teman-teman ya, dari titik puncaknya ini CT, ini juga rusuk tegak CT. Lalu DE, rusuk mendatar DE. Lalu ET, yang itu teman-teman ya, ET. Dan TD, yang itu teman terakhir TD. Sehingga banyak rusuk pada prisma tegak segitiga AB yang ini, lalu BC yang ini, lalu CA yang ini, sehingga AB 1, BC 2, CA 3, lalu AD 4, BE 5, CT 6, DE 7, ET 8, dan TD 9. Sehingga banyak rusuk pada prisma tegak segitiga adalah 9. Jadi rusuk prisma tegak segitiga ada 9 rusuk. Oke teman-teman, kita lanjutkan soal nomor 5. Bangun ruang yang memiliki 1 rusuk lengkung dan 1 titik puncak adalah, jadi yang ditanya teman-teman, yang memiliki 1 rusuk lengkung dan 1 titik puncak. Oke. Nah, di sini juga sudah kita gambarkan teman-teman. Kira-kira ini bangun ruang apa teman-teman? Kerucut. Di mana ciri-ciri kerucut itu saya buat teman-temannya. Ini adalah tingginya, tinggi. Oke. Lalu ini selimut. Lalu yang ditanya teman-teman, memiliki 1 rusuk lengkung. Kira-kira di mana teman-teman? Di bagian di sini. Ini adalah rusuk lengkung. Rusuk lengkung kerucut. Oke.
Nah, inilah teman-teman yang dimaksud rusuk lengkungnya. Nah, kerucut itu memiliki satu rusuk lengkung. Lalu memiliki alas. Ini alasnya teman-teman ya, yang berbentuk lingkaran. Ini alas. Lalu satu titik puncak bagian atas. Ini adalah titik puncak. Titik P teman-teman ya, maksudnya titik puncak, oke? Nah, sehingga bangun ruang yang memiliki satu rusuk lengkung dan satu titik puncak adalah, nah di sini dia memiliki satu titik puncak dan satu rusuk lengkung, sehingga bangun ruang ini adalah bangun ruang kerucut. Bangun ruang kerucut. Oke teman-teman, kita sudah selesai membahas latihan ulangan pelajaran 4 paket 1. Di mana sesi pertama ini mudah-mudahan teman-teman bisa terbantu, bisa mendapatkan manfaat teman-teman ya. Untuk sesi selanjutnya kita akan masuk dengan materi yang sama. Kita akan mulai dari soal nomor 6 sampai 10. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi teman-teman, bisa dapat belajar bersama-sama lagi teman-teman ya. Apabila teman-teman ada yang kurang dalam penjelasan ataupun ada yang terlewatkan, mohon dimaafkan teman-teman ya. Karena kita saling belajar dan saling mengingatkan biar kita sama-sama lebih memahami. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya. Sampai berjumpa lagi.